bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur hari ini adalah hari Bapa, Pesta Bapa, khususnya GKPS Tangerang. Kami dari Sektor 9 akan menghidangi acara hari ini. Berkati kami Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi horas mau bata ganupan. Ya. Selamat hari Bapa Mak Bani Ita Ganup, alani sadarion panorang ni Imam Bani Hita GKPS Tangerang melaksanakan pesta hari Bapa. Dan jadi sonarion pe malah suhur nami alani sektor sia sonari namang ngidangi. Jadi domai pilih bani ketua sektor aseauma nama buan ambilan sadarion. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi saya karena hari ini ada saya dengan adik saya dari Bandung Timur, Jautman Sinaga pun hari ini juga mengidangi, memberikan ambilan. Jadi inilah hebatnya kita GKPS ini, memberikan kesempatan kepada jemaatnya yang non majelis bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman di mimbar yang terhormat ini. Jadi kepada saudara-saudara kita juga yang menyaksikan lewat live streaming, ya selamat menyaksikan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Jadi ambilan Minggu Ta 8 November 20 acara Minggu Pesta Bapaon ibuat Mbani Sada Timotius 2 ayat sada sampai pitu. Aima tanggung jawab ni judul ni yang konai berehon Bani Aha, tanggung jawab ni kita sebagai halak Kristen Bani politik. Ya. Jadi bacaan hitama alani au lahir-lahir di Bandung dong, bakal-bakal di Bandung jadi membaik pakai acara bahasa Indonesia terjemahan baru mati nih. Surat Paulus pertama pada Timotius. Jadi 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 demikianlah firman Tuhan. Judul ini mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sebelum saya masuk ke dalam pokok dari firman Tuhan kita ini, saya akan menceritakan dulu tentang sedikit biar ini nyambung ceritanya antara siapa Paulus dan bagaimana perjumpaan dia dengan Timotius. Nah, dalam Galatia 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku, onda hatani Paulus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya.
Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi dalam Galatia sini aja Paulus sudah menjelaskan bahwa sebelumnya dia itu bernama Saulus. Bagaimana Saulus saat itu? Dengar nama Saulus saja itu udah sangat menjadi momok yang sangat mengerikan buat orang-orang, terutama orang-orang Kristen yang baru. Karena si Saulus ini adalah seperti seorang teroris yang militan. Dia tidak segan-segan untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Darah dan dagingnya itu dipenuhi dengan roh-roh kebencian yang berasal daripada iblis. Hatinya penuh dengan ulah. Entah kenapa Saulus begitu benci sama orang-orang Kristen. Padahal dia adalah tokoh agama Yahudi. Dia selalu menggunakan jubah kebesaran. Dan dia adalah pengajar bagi tokoh-tokoh orang Yahudi. Seperti yang dikatakan tadi. Dengan jubah itu pun pula Saulus meminta izin kepada imam-imam besar untuk mendapatkan surat izin, semacam surat KTBLC atau listen to kill, untuk dibawa ke Damsyik, diberikan kepada majelis-majelis jemaat di sana. Dan dalam perjalanan menuju Damsyik itulah tiba-tiba Yesus hadir dengan melalui cahaya ilahinya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 di situ katakan, Yesus menegur Paulus. Tiba-tiba datang cahaya putih. Rombongan Saulus ini kaget. Matanya Saulus pun akhirnya kesilauan dan akhirnya di situ buta. Dalam keadaan buta di situ Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Nah, sejak saat itulah Yesus memerintahkan Saulus untuk pergi ke suatu tempat dan nanti akan ada hamba Yesus yaitu Ananias akan menjamah mengurapinya. Sehingga yang tadinya buta, Ananias datang mengurapinya dan akhirnya matanya celik dan mulailah dia dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Semenjak itulah Saulus menjadi Paulus. Dia yang tadinya seorang teroris yang militan, kini dia menjadi seorang misionaris untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dari situlah Paulus melakukan perjalanan-perjalanan, melayani Tuhan, misionaris ke suatu daerah, dan sampai tibalah akhirnya dia di daerah Listra, dan disitulah dia bertemu dengan Timotius. Saat itu usianya Timotius masih sangat sekali muda, 20 tahun, sementara Paulus sekitar 60 tahunan. Maukah kau ikut denganku, ikut misionaris? Tanpa basa-basi lagi akhirnya Timotius pun menerima. Dan akhirnya disitulah mereka bersama Timotius, bersama Barnabas melakukan misionaris ke suatu daerah. Dan dalam perjalanan itu pun juga Paulus sering memberikan didikan ilmu pengetahuan tentang Allah. Dan setelah sekian lama akhirnya Paulus memberikan kesempatan kepada Timotius untuk menjadi imam kepala Kristen di kota Efesus. Nah, inilah awalnya. Sehingga akhirnya Paulus kembali melakukan misionarisnya dan meninggalkan Timotius di kota Efesus. Nah, sampai akhirnya setelah sekian lama datang informasi kepada Paulus bahwa keadaan di Efesus semakin kacau. Dan mereka jemaat meragukan kedudukan si Timotius sebagai iman kepala karena masih muda. Inilah akhirnya Paulus menulis surat kepada Timotius. Nah, dikatakan di sini dalam suratnya Paulus, pertama-tama aku menasihatkan. Pertama-tama ya, ini bukan yang kedua, yang ketiga. Yang utama dan terutama ini dengarkan. Naikkanlah permohonan. Apa permohonan? Permohonan adalah suatu permintaan yang dengan hormat kepada orang yang kita segani, kepada orang yang kita hormati.
Siapa yang dimaksud di Paulus di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dikatakan untuk melakukan permohonan, bukan asal minta sembarangan. Lalu doa syafaat dan ucapan syukur. Ini enak sekali. Ini perlu kita ulas. Doa syafaat. Jadi sebetulnya di sini adalah tentang doa. Apa itu doa? Doa adalah suatu hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita manusia untuk bisa melakukan komunikasi dengan lewat doa, permintaan kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, apa itu doa? Doa adalah hak istimewa yang diberikan Allah Bapa kita, pemilik dunia ini, pencipta langit dan bumi ini, yang diberikan kepada kita manusia untuk melakukan komunikasi. Sementara kalau kita mau komunikasi dengan para pejabat, sulitnya minta ampun. Harus melewati prosedur ini, prosedur itu, ke sini, ke situ. Itu pun belum tentu diterima. Tetapi Allah ini memberikan hak istimewa kepada kita. Apakah kita memanfaatkan itu? Apa kita sering melakukan hal itu? Memanfaatkan hak yang istimewa ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan di sini dikatakan juga tentang doa syafaat. Kenapa doa itu begitu sangat penting bagi Paulus dikatakan di sini? Karena doa memiliki kuasa. Karena doa memiliki sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, suatu hal yang tidak mungkin dengan doa itu bisa mungkin. Dan besar mujizatnya, besar kuasanya. Doa. Saya jadi teringat saat saya sekolah minggu. Guru sekolah minggu pernah cerita tentang kuasa dari doa. Ada seorang anak kecil wanita berusia 5 tahun. Ini zaman dulu ya. Sedang bermain di halaman pekarangan rumahnya. Nah, bersama teman-teman yang lain, teman-temannya ada yang bermain karet lah yang wanita, ada yang main congklak, sementara yang perempuan adalah yang laki-laki ada yang main pedang-pedangan atau main gundu. Nah, suatu ketika tiba-tiba ada segerombolan kerbau. Nah, ini karena ceritanya di kampung, rata-rata pertanian. Horbo tiba-tiba keluar dari kandang dan itu seperti ketakutan, entah dikejar oleh baliang atau aha. Saya lari ketakutan dan mengarah ke tempat anak-anak bermain ini. Sebagian anak-anak yang menyadari hal ini menyelamatkan diri. Ada yang naik ke pohon, ada yang lompat pagar. Sementara si anak kecil ini sedang asik bermain tanah di depan rumahnya itu, karena jalanan dulu itu belum ada aspal, jadi masih tanah. Tiba-tiba dia menyadari karena ada teriakan. Tapi waktunya sudah mepet. Begitu melihat keadaan itu, apa yang terjadi? Gemetar, dengkulnya pun lemas. Jangankan untuk kabur, untuk berdiri aja dia sulit. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sering dengar di sekolah minggu dengan di rumah. Tiba-tiba dia bersujud. Dia berdoa. Apa kata doanya? Tuhan Yesus, sambil gemetar denda, Tuhan Yesus, berkati makanan dan minuman yang di hadapan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Kami protes sama guru sekolah minggu. Kakak, kenapa doa anak ini hanya, padahal dia mau sudah di depan mata, kenapa dia berdoa tentang makanan dan minuman? Anak ini sudah gugup, tidak bisa lagi berkata-kata. Tapi apa kata kakak itu? Saat dia berdoa, doa itu penuh kuasa, penuh mujizat. Gerombolan kerbau itu tiba-tiba melewati anak itu dan berbaris 2 banjar. Dan setelah melewati kembali lagi. Artinya Tuhan tidak melihat rangkaian kata-kata. Tuhan tidak melihat suatu kata-kata indah yang mendayu-dayu, yang bergelombang.
Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat kata-kata. Kesungguhan dari anak ini, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saat mau di depan dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia maksud walaupun kata-katanya salah. Jadi doa, makanya Paulus menekankan, jangan lupa doa yang utama. Martin Luther King, tokoh reformasi Protestan juga pernah berkatakan, to be a Christian without a prayer is no more possible than to be alive without breathing. Untuk menjadi seorang Kristen itu tanpa doa adalah mustahil. Sama halnya seperti kita hidup tanpa bernafas. Jadi doa adalah nafas kehidupan kita. Dalam setiap tarikan nafas kita di situ ada doa. Itu yang dimau Paulus. Karena besar sekali kuasanya doa itu. Lalu dikatakan lagi syafaat. Mari kita selidiki satu lagi tentang syafaat. Siapa yang tahu tentang arti syafaat yang sebenarnya? Oh, mendoakan ini, mendoakan itu. Syafaat adalah saat kita duduk bersujud kepada Allah dan kita memposisikan diri kita sebagai orang lain. Sekali lagi, syafaat adalah kita berdoa kepada Tuhan dengan sujud, dengan sungguh meminta-minta, dan kita memposisikan diri kita itu sebagai orang lain. Jadi kita tidak mendoakan diri kita sendiri. Itu doa saat doa, itulah doa syafaat. Dikatakan Paulus kita harus mendoakan sesama kita, saudara-saudara kita. Tuhan Yesus saja kerjanya selama dia ada di dunia itu kerjanya doa syafaat, doa syafaat. Dia mendoakan orang-orang yang sakit, yang tadinya pincang, yang lumpuh, yang buta, bahkan yang mati pun sekalipun dia bisa bangkitkan. Pernah Yesus sekali berdoa untuk dirinya sendiri. Di mana? Saat di Getsemani. Di situ manusia Yesus Kristus itu sedang ketakutan. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu apa penderitaan yang harus dia hadapi di depan. Dia nggak sanggup sampai dia katakan, Bapa, angkatlah cawan ini daripadaku. Tapi jika kau berkenan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Disitulah Yesus pernah mendoakan dirinya sendiri karena dia memiliki rasa ketakutan sampai kegetirannya itu aja keringatnya mengeluarkan darah. Padahal hanya gara-gara untuk menebus dosa kita, saudara dan saya, kita semua yang ada di rumah, Yesus harus menanggung itu semua. Apa didengar oleh Allah? Nehi si merekehete, kuci-kuci hotahi. Tidak. Karena harus terjadi hal seperti itu. Padahal Yesus adalah anak Allah satu-satunya. Tetapi saat dia berdoa kepada Allah itu pun tidak dia dengar, Allah tidak dengar. Yesus protes? Tidak. Yesus berontak? Tidak. Yesus mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan. Yesus tetap setia menjalani ini semua. Walaupun sebetulnya dia bisa, tetapi Yesus tidak melakukan pemberontakan. Inilah yang dimaksud dengan tema kita saat ini tentang bagaimana orang Kristen berpolitik. Sama seperti halnya kita. Banyak orang dalam ini sudah tidak terpilih akhirnya tidak mau lagi berdoa. Tidak mau lagi datang ke gereja. Kita punya hak politik, kita berikan suara-suara kita. Tapi suara-suara yang politik sebagai orang Kristen. PHMJ kita sudah terpilih, kita dukung semua program-programnya. Kalau ada yang tidak sesuai ya kita sampaikan secara hormat. Tidak perlu berontak apalagi melakukan kudeta untuk menjatuhkan dalam kenegaraan suatu apapun juga demikian. Bukan itu yang dimintakan oleh Allah. Kita tetap harus setia. Itulah tentang syafaat. Lalu dikatakan lagi di sini, dan ucapan syukur untuk semua orang. Apa kita sering mengucap syukur walaupun kita dalam keadaan susah?
Apakah kita selalu mengucap syukur walaupun kita dalam keadaan sakit? Jangan kita hanya mengucap syukur saat kita mendapatkan berkat rezeki yang berlimpah, baru kita mengucap syukur, baru kita ingat Tuhan, baru kita berdoa. Ini yang dikatakan, ditegaskan oleh Paulus. Bersyukur, tetap bersyukur. Bagaimana kita membandingkan dengan orang-orang di luar sana yang kelaparan? Bagaimana dengan orang yang sakit sementara kita saat ini masih bisa berkumpul di rumah ini, di rumah Tuhan ini untuk beribadah? Kenapa doa-doa kita nggak pernah didengarkan? Karena kita tidak pernah menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah orang yang cemburu, Allah yang cemburu, Allah yang ingin dipuji, dimuliakan namanya karena Dia sudah melakukan semuanya untuk kita. Tetapi kita tidak pernah mengucap syukur. Kita hanya bisanya selalu menuntut, bersungut-sungut, marah-marah. Saya tidak mau lagi datang ke gereja karena permintaan saya tidak terkabulkan oleh Tuhan. Bukan itu. Allah mau kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Untuk siapa? Untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Paulus paham benar apa yang terjadi. Paulus itu tahu betul bagaimana raja-raja saat itu, pembesar-pembesar. Karena dia pun juga saat menjadi Saulus, dia bergaul dengan mereka. Peran politik raja-raja dan pembesar ini kadang-kadang menyudutkan orang-orang yang minoritas. Tapi sebagai minoritas kita nggak bisa mempunyai kekuatan apapun juga untuk melawan hal yang besar. Jangan pernah kita sebagai minoritas berani melawan, menantang, oh konyol namanya. Itu tidak elok. Allah tidak berkehendak. Allah tidak mau kita mati konyol atau mati karena kebodohan kita. Apapun juga kita dipersulit, ini pun dipersulit, ya sudah. Gak bisa kita melawan. Inilah sikap politik kita. Apa yang bisa dilakukan? Berdoa. Doakanlah. Bagaimana Saulus dulu kurang sadis seperti apa? Begitu orang-orang Kristen yang mula-mula ketakutan Tuhan, bagaimana? Begitu aku mau memuji, memuliakan, mengikuti engkau, tapi ada orang yang bernama Saulus begitu sadis. Dia menangkap, membunuh. Itu pun bisa Tuhan rubah. Sehingga lembut seperti ini. Itulah yang dimau. Berdoa, mengucap syukur, doa syafaat. Jangan mementingkan diri sendiri. Doa syafaat itu memposisikan diri kita untuk menjadi orang lain. Biar kita tahu bagaimana kita rasa laparnya anak itu. Biar kita tahu bagaimana rasanya dinginnya malam saat hujan tidak punya rumah. Bagaimana rasanya orang kita bisa merasakannya. Jangan hanya duduk dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa sembuh. Yesus tidak mau itu. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, itulah yang Allah mau. Itu adalah suatu hal yang baik. Jangan pernah kita untuk berontak, protes, lalu kita melakukan kudeta, mengumpulkan kelompok kita masing-masing untuk melakukan perlawanan. Bukan. Bisa konyol kita. Allah mau hanya kedamaian, damai sejahtera. Biar kita merasakan damai dalam kehidupan kita, kesalehan, dan kita pun juga sebagai orang Kristen mendapatkan kehormatan yang berasal dari Allah. Itu yang Allah mau. Karena itulah yang baik dan yang berkenan. Kenapa? Karena sekalipun raja-raja itu jahat, pemimpin-pemimpin itu jahatnya luar biasa kepada kita, mereka semua adalah anak-anak Allah. Allah ingin semua anak-anaknya itu kelak itu selamat dan kita berkumpul di surga untuk memuliakan nama Tuhan. Suatu kedukaan bagi Allah jika melihat anak-anaknya itu jatuh dalam dosa. Allah tidak mau itu. Makanya kita doakan satu persatu. Kita doakan PHMJ kita, pemimpin kita, biar kita jemaat di sini bisa semakin diberkati, bisa makin melayani. Walaupun ini bukan pilihan kita, ini bukan kelompok saya.
Tetapi jika sudah dapat, sudah diberkati oleh Allah, ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Wajib hukumnya bagi kita untuk mendukungnya. Program-programnya kita dukung. Jangan ada perpecahan, jangan ada iri hati, ada permusuhan di antara kita. Tidak, itu bukan Allah yang kehendaki. Karena Allah ingin semuanya itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Di sini dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud oleh Paulus adalah tentang Yesus Kristus. Kena Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Bukan jalan yang kebetulan, tetapi kebenaran. Ini adalah hal yang selalu ditegaskan oleh Bapak kami, Situal Lerman Sinagondi, mengajarkan kepada kami perbedaan antara benar dan betul. Benar sudah pasti betul, sementara betul belum tentu benar. Luar biasa. Apa perbedaannya? Kalau dalam perumpamaan kebenaran itu adalah seperti gula. Gula sudah tentu manis. Ini kata Bapakku dulu. Tetapi yang namanya manis-manisan itu tidak bisa dibilang gula. Madu pun manis, apa disebut gula? Nasi juga manis, apa disebut gula? Urat ilalang juga manis. Tidak. Jadi hanya kebenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan biar mereka pun juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran akan Yesus Kristus. Lalu dikatakan Paulus dalam ayat selanjutnya, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Allah itu esa. Titik. Paulus menegaskan di sini, Allah itu esa, tidak ada lagi Allah-Allah lain. Walaupun pada saat itu banyak Allah-Allah yang lain, berhala-berhala lain, Baal-Baal lain. Banyak nabi-nabi palsu mengajarkan hal-hal itu kepada orang-orang yang lain. Tidak ada lagi Allah, hanya satu Allah. Dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saat Yesus ada di bumi, Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Itu yang dikatakan oleh maksud oleh Paulus. Saat manusia Yesus Kristus ada di bumi, Yesus Kristus inilah pengantara antara manusia dengan Allah. Tetapi saat Yesus sudah kembali ke surga, naik ke surga, lalu siapa? Ya kita, terutama majelis, memberikan layanan yang baik kepada jemaat-jemaatnya, ketua-ketua sektor, pengurus-pengurusnya, agar gimana jemaat-jemaatnya semakin semangat untuk datang ke gereja dan menghadiri partongguan ataupun gereja. Tidak ada lagi, hanya Yesus. Manusia Yesus Kristus itulah yang pengantara, dan kita juga sekarang minta oleh Allah untuk menjadi perantara, pengganti Tuhan Yesus kita lah, untuk menjadi perantara untuk manusia, orang-orang saudara-saudara kita yang masih tersesat, agar tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita jadi perantaranya. Dan dikatakan yang setelah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Seperti yang tadi dikatakan, Yesus berkorban untuk kita, padahal kita yang berdosa, tapi Yesus yang menderita sengsara. Prosesnya sebelum masuk ke penyalipan luar biasa. Jika kita menonton film Passion, dahsyat sekali, gak akan sanggup. Yesus aja sampai ketakutan. Apa kita mau menghargai itu?
Apakah kita mau menghargai apa yang sudah Yesus berikan untuk kita? Apakah kita setelah menjadi majelis atau orang yang dipilih untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan tidak melakukan apa-apa, tapi pengen punya status, tapi tidak melakukan apa-apa? Saya tidak mau menghakimi. Penghakiman hanya datang dari Tuhan. Tapi saya ingin kita semua tetap melayani Tuhan tanpa harus melihat identitas. Itu yang dimau oleh Paulus. Lalu di ayat 7 dikatakan, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dari imam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Paulus ini benar. Para teolog Kristen ini sangat luar biasa melihat siapa Paulus sebenarnya. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, dan yang kukatakan ini benar. Paulus, seorang yang tadinya teroris militan, tiba-tiba dipilih oleh Allah. Ternyata dia memiliki ilmu teologi yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Allah memberkati Paulus. Dan di antara semua para nabi-nabi yang lain, Paulus pun hampir menyerupai kayak Yesus. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Paulus pun juga bisa membangkitkan orang yang mati. Dari 5 Yesus termaksud, di situ ada orang Paulus di antaranya yang pernah membangkitkan orang mati. Elia, Elisa, Yesus Kristus, Petrus, dan Paulus. Para teolog, pakar teolog Indonesia, kita dunia mengatakan bahwa Paulus itu seorang teolog yang luar biasa. Setiap kata-katanya, surat-suratnya saat dia di penjara maupun dia dalam tahanan rumah pun, semuanya itu sangat luar biasa. Sehingga Paulus tidak menyangka apa yang pernah dia tulis, surat-suratnya kepada saudara-saudaranya, kepada siapa, itu menjadi Alkitab. Paulus tidak nyangka. Padahal dia menulisnya itu hanya di dalam penjara, saudara-saudara. Dia yang tadinya di pemburu malah semakin menjadi orang yang diburu. Dia pun terancam hukum hidupnya sejak dia mengikut Kristus. Jadi kesaksianku ini ditetapkan pemberita dan rasulku, katakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dan iman kebenaran. Ya. Paulus rela ikut Yesus. Dia siap meninggalkan kebanggaannya saat itu. Malah sekarang tadinya dia pemburu, malah dia yang jadi diburu. Kehidupannya dia pun malah yang dikejar-kejar. Nyawanya juga terancam. Tetapi dia tetap setia. Itulah yang dikatakan Paulus. Karena Paulus memahami betul apa yang dialami oleh Timotius. Sehingga dia menegaskan kata-kata seperti ini. Karena ini pengalaman dia. Dan dia memberikan kesaksian, tidak hanya bukti-bukti, hanya omongan kosong doang. Paulus memberikan bukti, aku bersaksi, aku benar apa yang kukatakan, aku adalah rasul. Tidak banyak orang yang banyak bisa dipilih oleh Allah untuk dapat melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Paulus. Jadi saudara-saudara sekalian, dari hasil 1 Timotius 2:1 sampai 7 ini, Allah mau menginginkan kita agar kita tetap selalu berdoa, memanfaatkan suatu hak istimewa yang dari Allah untuk kita. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Karena antara kita dengan Allah itu saat kita melakukan doa itu jarak itu hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Luar biasa. Yesus tidak jauh di antara kita. Jika kita melakukan doa,
Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah hadir di hati kita. Tapi Allah juga menginginkan kita itu telah melakukan doa syafaat, menjadikan diri kita menjadi orang lain, agar kita selalu mendoakan kondisi orang lain. Saudara-saudara kita jangan hanya mementingkan diri sendiri. Mengucap syukur, jangan lupa terus mengucap syukur, agar doa-doa kita ini, permohonan kita ini kepada Tuhan didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Tidak hanya selalu bersungut-sungut, tidak hanya selalu marah-marah. Allah mau kita tetap setia. Allah mau tetap kita melayani Dia. Karena setelah Yesus naik ke surga, Allah mau kita yang menjadi perantara bagi kita semua manusia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.